Saudara-saudara, kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering sekali kita terkena penyakit lupa. Bahkan, beberapa orang menyampaikan, lupa adalah wajar, lupa adalah manusiawi. Sehingga kalau seseorang lupa, ya memang itulah manusia. Saudara-saudara, memang di dalam kesempatan ini kita tidak nanti selesai acara lalu kita tidak pernah lupa, bukan. Tapi kita mencoba mengurangi frekuensi lupa yang mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lupa yang paling sederhana adalah kadang kita meletakkan kunci kendaraan. Kemudian, beberapa waktu kemudian, kita bisa bingung. Tadi kunci kendaraan saya letakkan di mana ya? Kok rasanya tadi saya letakkan di sini, sekarang kok jadi nggak ada? Atau sekarang kok nggak ketemu? Itu kunci kendaraan. Ada juga kunci rumah. Jadi kita pergi, kemudian setengah jalan kita lalu menyampaikan, tadi rumah sudah saya kunci belum ya? Kok rasanya belum, tapi kok ya rasanya sudah. Jadi kita ragu-ragu, akhirnya kita yang sudah jalan mungkin di perjalanan kira-kira sudah 15 menit, akhirnya kita balik. Lalu kita ngecek pintu rumah kita. Lah, sudah dikunci. Tahu gini tadi kan nggak usah balik. Nah, itu seperti itu. Kemudian, kalau kita mau tidur, kadang-kadang kita juga kepikiran. Tadi kompor sudah saya matikan belum? Air sudah saya matikan belum? Listrik sudah saya matikan belum? Karena rasanya saya sudah matikan. Tapi saya ragu, apakah betul sudah saya matikan? Ataukah saya hanya biasa? Kalau sudah begini ini saya sudah matikan. Nah, akhirnya ketika kita bangkit dari kasur kita, kemudian kita ngecek kompor, ngecek air, ngecek listrik, ngecek pintu depan, ya semuanya sudah beres. Aduh, lalu kita mau balik lagi, tidur lagi, susah lagi. Karena kita sudah bangun, ngantuknya sudah hilang, akhirnya ya sudahlah. Sambil jengkel-jengkel mungkin kita nonton televisi, sambil jengkel-jengkel kita baca buku, sambil jengkel-jengkel kita malah nggak ngerti apa yang mau dikerjakan. Ini semua adalah karena kita terkena proses lupa tadi. Nah, saudara-saudara, tetapi perhatian benar ini topik yang kadang tidak banyak kita bicarakan. Kita lebih senang membicarakan hal yang umum tentang kemoralan, tentang kerelaan, dan lain sebagainya, yang ukurannya lebih jelas. Jadi misalnya tentang kerelaan. Kita lalu berpikir, bagaimana ya, saya bisa rela nggak dengan apa yang saya miliki ini? Kalau di dalam Dhamma, katakanlah bisa 25% dari apa yang saya miliki ini, saya bisa rela nggak? Oh, saya bisa. Ukurannya jelas. Kemudian kemoralan. Bisa nggak saya menjalankan Pancasila Buddhis? Bisa. Bisa nggak saya jadi samanera? Bisa. Pernah nggak saya menjadi biku sementara? Pernah. Jadi itu ukurannya lebih mudah. Tapi kalau sekarang perhatian yang benar, pernah nggak saya lupa? Sering. Nah, saya sudah latihan perhatian benar sampai 10 tahun ini. Masih sering lupa nggak? Masih. Jadi ukurannya nggak jelas. Nah, sehingga orang-orang kadang, waduh, sudahlah kita nggak usah latihan atau kita nggak usah membahas ini karena ukurannya sulit. Nah, nanti dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengukur perhatian ini dengan lebih baik. Kemudian, tema ini
padahal sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sekarang yang harus kita lakukan? Kalau tadi dikatakan latihan mengembangkan perhatian benar dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, bagaimana kita di kehidupan sehari-hari tidak harus tinggal di wihara, tidak harus menjadi biku, tidak harus menjadi samanera atau menjadi atasilani, tapi kita bisa melatih perhatian benar ini. Ada cara yang paling sederhana, melatih perhatian benar itu adalah dengan sering mengulang kalimat di dalam batin, saat ini saya sedang apa? Jadi, kita sering mengucapkan itu, saat ini saya sedang apa? Di dalam batin saja. Jangan sampai diucapkan di mulut, atau bahkan jangan sampai bibirnya goyang-goyang, saat ini sedang apa, saat ini sedang apa, tidak usah. Tapi kita cukup di dalam batin, saat ini saya sedang apa. Jadi kita sambil diem, membatin, saat ini saya sedang apa. Nah, kemudian, kalau sekarang, saat ini saya sedang duduk. Nah, ucapkan di dalam batin, saat ini saya sedang duduk. Mungkin kita sedang menonton di monitor misalnya. Ya kita juga ucapkan dalam batin, saat ini saya sedang menyaksikan acara ini. Atau saya sedang membuka handphone. Saat ini saya sedang melihat HP saya. Saya tidak membuka handphone, saya juga tidak menonton lewat media, tapi saya hanya mendengarkan apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Oke, kalau gitu saat ini saya sedang apa? Saya sedang mendengarkan uraian tentang melatih perhatian benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya sedang mendengar. Jadi, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita pikirkan, kita selalu berusaha menyadari. Bahkan kadang-kadang kita tidak nonton ini, kita tidak mendengar apa-apa, tapi kita mungkin mikir nanti malam, mungkin waktu kita mau tidur, saat ini sedang apa? Wah, sedang mikir tentang masa depan misalnya. Oke. Saya sadar, saya mengembangkan perhatian bahwa saat ini saya sedang berpikir. Jadi, cara yang paling sederhana yang Anda bisa lakukan di kehidupan sehari-hari adalah sering mengulang di dalam batin, saat ini sedang apa. Itu sangat-sangat sederhana. Pagi bangun tidur, siang, malam, menjelang tidur, semua sepanjang hari. Anda bisa lakukan itu. Nah, saudara-saudara, kemudian orang-orang yang sering ke wihara, orang-orang yang sering membaca buku-buku Dharma, orang-orang yang sering belajar spiritual, dia kenal dengan istilah meditasi atau samadhi, atau bahasa-bahasa yang lain. Jadi meditasi. Sehingga orang-orang tersebut, entah karena bacaan, entah karena media sosial, entah karena sering ke wihara, dia kemudian mencoba menggunakan waktu secara rutin berlatih meditasi di rumah. Nah, jadi sekarang dia menyediakan waktu latihan meditasi. Misalnya pagi bangun tidur, malam mau tidur. Selama meditasi, dia berusaha memperhatikan objek yang dia pilih, sesuai dengan buku, sesuai dengan pelajaran di wihara, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dia dapat dari media sosial dan lain sebagainya, dia perhatikan. Misalnya,
Dia memperhatikan masuk dan keluarnya pernafasan. Bagus. Jadi selama dia bermeditasi, katakanlah 30 menit, dia perhatian. Nafas masuk dan keluar dia perhatikan. Terus seperti itu. Itu boleh juga. Nah, yang kadang orang tidak memahami, dikiranya meditasi itu adalah perhatian benar ini sendiri. Jadi, dikiranya kalau saya sedang meditasi, saya berarti mengembangkan perhatian benar. Kalau saya sudah tidak meditasi, saya tidak usah perhatian benar itu lagi. Padahal sebetulnya, meditasi itu adalah latihan. Meditasi menjadi latihan mengembangkan perhatian benar. Jadi dia adalah latihan saja, bukan tujuan. Tujuannya adalah pengembangan perhatian benar. Kalau tadi, pada cara yang pertama, cukup mengulang dalam batin, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Tapi kalau cara yang kedua ini, saya menyediakan waktu khusus, pagi bangun tidur atau malam mau tidur, saya duduk dengan santai, ya, bisa duduk di kursi, bisa duduk bersila, duduk di tempat yang agak keras, biasanya tidak di kasur, tidak di sofa. Kemudian kalimat saat ini saya sedang apa, itu diganti dengan saat ini saya sedang menarik nafas masuk. Saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Saat ini nafas masuk. Saat ini nafas keluar. Ketika pikiran ke tempat lain, saya segera ingat, saat ini saya sedang apa? Saat ini bukan waktunya saya memikirkan yang lain. Saat ini adalah waktunya saya memperhatikan kapan napas itu masuk dan kapan napas itu keluar. Jadi, selama 30 menit, itu kita hanya mengulang kalimat di dalam batin, saat ini saya sedang apa ini? Oh, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Itu saja. Dan itu latihan. Latihan pikirannya fokus. Memperhatikan masuk keluarnya nafas. Sehingga nanti selesai duduk meditasi, katakanlah 30 menit, kita pakai timer. Jadi 30 menit timernya bunyi, baru kita berdiri, atau berpindah posisi, atau kita kemudian melanjutkan dengan kegiatan yang lain. Nah, itu sesungguhnya praktek perhatian benar yang sebenar-benarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi yang duduk diam itu hanya latihan. Tapi ketika selesai, kemudian kita sadar sedang berjalan, kita sadar sedang mengendarai kendaraan, kita sadar sedang berbicara, kita sadar sedang membaca, perhatian pada semua kegiatan kita itulah yang menjadi tujuan duduk meditasi pagi bangun tidur dan malam mau tidur lagi. Jadi, kalau kita masih punya pikiran bahwa meditasi pagi bangun tidur dan malam mau tidur itu menjadi tujuan, marilah kita sekarang berusaha memperbaiki bahwa tujuan kita sebetulnya adalah melatih kesadaran, melatih perhatian setiap saat, pagi bangun tidur dan malam mau tidur ketika duduk meditasi, itu adalah salah satu latihan, salah satu cara melatih. Nah, meskipun hanya salah satu cara latihan, tetapi duduk meditasi pagi bangun tidur dan malam mau tidur ini perlu kita lakukan. Karena meditasi itu adalah melatih pikiran agar terampil memperhatikan apa yang kita lakukan, melatih pikiran agar terampil memperhatikan apa yang kita ucapkan, melatih pikiran agar terampil memperhatikan apa yang
kita pikirkan sendiri. Kalau kita sudah berbicara keterampilan, tentu membutuhkan latihan rutin. Satu contoh yang paling sederhana, Anda yang belum bisa berenang, Anda bisa berlatih supaya sampai bisa berenang, yaitu Anda sering-sering ke kolam renang, mungkin kursus atau les berenang, latihan berenang. Semakin sering Anda berlatih berenang, semakin cepat keterampilan berenang itu Anda miliki. Kemudian Anda yang tidak bisa mengendarai mobil misalnya, Anda perlu berlatih mengendarai mobil. Kalau perlu kita mengajak teman yang bisa mengendarai mobil untuk melatih kita, atau kita membayar orang, biro jasa, untuk berlatih mobil. Kemudian kita sesuai jadwalnya, kita latihan, sampai akhirnya kita bisa berlatih meditasi, atau kita bisa mengendarai mobil. Kemudian semakin sering kita berlatih, semakin terampil. Istilahnya jam terbang kita tinggi, sehingga mobil ini sudah menjadi kepanjangan dari badan kita untuk bergerak kemana-mana. Terampil sekali. Berenang juga menjadi terampil kalau kita terus berlatih. Nah, itu keterampilan fisik. Semua keterampilan fisik bisa kita latih semaksimal mungkin. Kemudian, ucapan juga bisa dilatih. Anda yang tidak bisa bahasa asing misalnya. Ada orang kepengen belajar bahasa Inggris misalnya. Aduh, saya tidak bisa, atau bahasa Prancis misalnya. Kemudian, dia harus berusaha berlatih. Kalau perlu dia memanggil guru, ikut kursus, dan dia latihan. Sampai akhirnya dia mahir. Itu latihan bahasa asing. Yang hari ini Anda belum bisa, setelah sekian bulan Anda mau berlatih, Anda bisa menguasai bahasa itu. Itu ucapan. Selain bahasa, ada beberapa orang setelah menjadi pandita di wihara, kepingin bisa ceramah, kepingin bisa membabarkan dhamma atau berdhamma di sana. Nah, bagaimana sekarang? Dia ya butuh latihan. Dia mencoba memberikan dhamma kepada lingkungan yang kecil dulu. Katakanlah 5 orang, 10 orang. Kemudian dia membabarkan dhamma 10 menit misalnya. Lalu setelah 10 menit, dia tanya kepada 5 orang atau 10 orang itu, bagaimana ini ceramah saya tadi? Bagus atau enggak bagus? Ada kekurangannya atau apa? Tolong dikritik. Nah, jadi 5 atau 10 orang ini memberi masukan, waduh kamu pembukaannya seperti ini, atau kamu kesimpulannya kurang jelas, atau kamu cara membabarkannya tidak jelas, strukturnya tidak jelas, dan sebagainya. Nah, dari sering latihan, akhirnya kita terampil berbicara di muka umum. Kalau fisik yang dulunya tidak bisa berenang, bisa dilatih, akhirnya kita menjadi bisa berenang, tidak harus kemudian berprestasi dalam berenang, tapi bisa minimal. Kemudian dulunya kita tidak bisa mungkin olahraga tertentu atau bela diri tertentu, karena kita latihan, akhirnya kita bisa. Atau nyetir mobil, akhirnya kita bisa. Kemudian ucapan, dulunya tidak bisa bahasa asing tertentu, akhirnya setelah kita latihan jadi bisa. Dulunya kita tidak bisa berbicara di muka umum, akhirnya setelah kita latih, akhirnya kita bisa. Nah, manusia bertindak, berbuat, selain dengan badan, selain dengan ucapan, juga dengan pikiran. Nah,
Kalau badan dan ucapan bisa dilatih, pikiran pun bisa dilatih. Cara melatih pikiran yang pertama tadi adalah mengucap, saat ini saya sedang apa ya, saat ini saya sedang apa, di dalam batin. Tapi yang kedua, kita lebih spesial, lebih khusus. Pagi bangun tidur, malam mau tidur, kita berlatih. Saat ini saya sedang apa? Oh, nafas masuk. Saat ini saya sedang apa? Nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Hanya gitu terus, nanti pikirannya ke tempat lain, kita kembalikan ke nafas masuk, nafas keluar. Terus seperti itu saja. Nah, saudara-saudara, sekarang orang kadang mengatakan, aduh Bante, nafas ini susah loh Bante. Saya kalau memperhatikan nafas kok kadang hilang. Nah, nafas ini sangat halus. Jadi, ketika kita memperhatikan nafas masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, pikiran itu kadang-kadang langsung menyimpang dan kita tidak tahu kapan dia menyimpang. Tahu-tahu ketika timernya bunyi, loh, saya tadi setengah jam ini ngapain? Kok aku hanya sadar nafas masuk keluarnya 3-4 kali, habis itu saya nggak sadar apa-apa. Karena sangat halus. Sehingga orang kadang-kadang kemudian memberi label. Daripada mengucap nafas masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, yang kadang-kadang menimbulkan kebosanan sampai akhirnya pikiran kemana-mana dan akhirnya tidak diketahui. Kadang dia memberi label dengan hitungan. Menghitung. Tapi menghitungnya hanya 1 sampai 5 saja. Tidak usah banyak-banyak. Jadi, ketika nafas masuk, katakan dalam batin 1. Nafas keluar 1. Nafas masuk 2. Keluar 2. Masuk lagi 3. Keluar 3. Masuk lagi 4. Keluar lagi 4. Masuk lagi 5. Keluar lagi 5. Setelah sampai 5, kembali ke 1 lagi. 1, 2. Sampai 5, kembali ke 1 lagi. Begitu seterusnya, sampai 30 menit selesai. Bagaimana sekarang kalau kita lupa? Ini kadang-kadang kita yang dewasa ini juga aneh. Anak kecil, mungkin anak-anak prasekolah, ngitung sampai 5, ngitung sampai 10, mudah sekali. Bahkan ngitung sampai 20 bisa. Karena dia menghitung jarinya sendiri, jari tangan, dan jari kaki, 20 bisa. Tapi kita yang sudah dewasa, kita yang kadang rambutnya sudah putih, ngitung sampai 5 saja pada waktu kita berlatih meditasi, yang berlatih mengembangkan perhatian benar ini, itu saja bisa lupa. Jadi 1, 1, 2, 2. Itu kita bisa nggak ingat, habis ini berapa ya? Kita bisa lupa. Kemudian, kalau terjadi begini bagaimana? Kita nggak usah ingat-ingat tadi sudah sampai di mana, kita nggak usah ingat-ingat. Langsung kita balik 1, 1, 2, 2, 3, 3. Jadi setiap kali kita lupa, kembali ke 1. Tiap kali lupa, kembali ke 1. Inilah sebabnya kenapa hitungan sampai 5 saja. Kenapa nggak sampai 100? Karena kalau sampai 100, hitungan kita sudah, kita hati-hati sekali, sampai 78 misalnya. Kemudian kita lupa. Dan kita kemudian nyari, tadi sudah berapa ya? Rasanya sudah 70 lebih. Tapi 71 atau 72. Atau sudah 79, kita jengkel sekali. Hanya mikir
Tadi sampai mana? Karena kita merasa, duh kehilangan, sayang sekali ya hilang nih. Saya tadi hitungannya mestinya sampai 100 sudah lancar, aduh hilang. Nah, jadi sampai 5 saja. Sehingga hilang nggak apa-apa, normal. Karena kita manusia masih pikirannya nyimpang-nyimpang. Jadi kembalikan lagi, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Sangat sederhana. Jadi Anda cukup menghitung sampai 5 saja. Kalau Anda lancar 30 menit, berarti Anda perhatian benarnya sudah oke. Perhitungan nafas ini jangan diatur. Anda hanya memperhatikan proses nafas itu secara alamiah. Kebanyakan orang yang berlatih meditasi dengan memperhatikan nafas, dia lalu mengatakan, aduh Bante, nafas saya kok jadi sesek ya? Nafas saya jadi sesek, ngos-ngosan. Kenapa bisa terjadi begini? Karena dia takut kehilangan objek, dia lalu mengatur nafas. Jadi, nafas itu kalau kita meditasi harusnya nafas makin lambat seiring dengan bertambahnya waktu kita bermeditasi. Jadi 5 menit pertama, itu mungkin nafas kita agak cepat. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Tapi setelah mungkin 7 menit sampai 10 menit, nafas itu menjadi lebih lambat. Dan kita hanya memperhatikan saja, kita hanya mengetahui saja bahwa nafas itu sekarang melambat. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Kita aja tahu. Nah, orang yang ngos-ngosan itu, karena dia berusaha dari awal meditasi sampai akhir meditasi 30 menit, itu iramanya sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3. 10 menit ya tetap gitu. 1, 1, 2, 2, 3, 3. 15 menit ya tetap 1, 1, 2, 2. Jadi nafasnya mau tenang, nafasnya mau melambat, dipaksa 1, 1, 2, 2. Akhirnya ngap-ngapan. Ya, bagi Anda yang perhatikan, kalau Anda sering ngap-ngapan, Anda lalu renungkan. Saya nafas biasa. Dari saya bayi sampai rambut beruban, kok nggak pernah ngos-ngosan? Kecuali saya lari-lari maksudnya. Saya duduk biasa, nggak pernah ngos-ngosan. Kenapa ketika saya perhatikan nafas saat saya meditasi, kenapa saya ngos-ngosan? Berarti saya salah ini waktu memperhatikan. Saya harus bernafas seperti normal, seperti biasa. Baru itu nanti kita tetap nyaman. Dan nanti makin lama makin lambat, makin lambat, makin lambat. Akhirnya saudara, ketika kita duduk bermeditasi dengan objek nafas, kalau kita sudah bisa mulai fokus, kadang-kadang ngantuknya datang. Jadi tahu-tahu pikiran ini seperti melayang-layang, seperti ditimang-timang, digoyang-goyang, nyaman sekali. Dan kadang kita ngikuti kenyamanan itu. Enak sekali ya. Aduh, nyaman sekali, tenang sekali. Wes, tidur. Jadi kalau kita sudah nyaman sekali, kita lalu sadar. Perhatian. Saat ini saya memperhatikan apa sih? Saat ini kan saya memperhatikan nafas. Kenapa saya jadi merasakan pikiran yang seolah-olah terayun-ayun itu? Saya harus tetap memperhatikan masuk dan keluarnya nafas. Nah, jadi kalau kita kemudian memusatkan kembali perhatian pada nafas, lama-lama ngantuknya hilang. Dan pikirannya menjadi jernih,
pikirannya menjadi tenang, dan kita tetap perhatian pada objek, yaitu pernafasan. Nah, ada beberapa orang yang kalau latihan objek pernafasan ini susah konsentrasi. Sudah pakai cara apapun susah konsentrasi. Mau pakai cara menghitung lah, mau pakai saat ini coba napas masuk, napas keluar, susah konsentrasi. Karena pikirannya sangat-sangat lincah. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, mungkin kita ada sebagian yang mengalami, kita boleh mengganti objek perhatian saat ini sedang apa pada nafas tadi, menjadi saat ini saya sedang mengulang kalimat, semoga semua makhluk berbahagia. Jadi kita boleh mengulang kalimat itu. Abaikan pernafasannya, Anda hanya mengulang, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu di dalam batin kita ulang-ulang seperti itu. Jadi, kalau nanti kita lupa, karena kalimatnya ini cukup panjang dan ada logikanya, semoga semua makhluk berbahagia, ada logikanya, rangkaian kalimat ini, maka kita bisa langsung kembalikan, kok putus ini tadi, semoga semua makhluk, apa ya berikutnya? Sudah saya kembalikan, semoga semua makhluk berbahagia. Kita ulang lagi dari awal, tidak masalah. Dan nanti begitu enak, pikirannya seperti terayun-ayun, jangan diikuti. Semoga semua makhluk bahagia, enak sekali. Begitu kita ikuti, pikirannya salah nanti. Bukan semoga semua makhluk berbahagia, yang keluar semoga semua makhluk berbahaya. Jadi malah karma buruknya datang. Kita mendoakan semoga semua makhluk berbahagia, yang keluar karena pikirannya terayun-ayun, semoga semua makhluk berbahaya. Ini kan jelas kebalikan. Kita harus sadari, saat ini saya sedang apa? Memperhatikan kalimat di dalam batin saya, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ini terus kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Biasanya dengan cara seperti ini, karena lebih jelas, lebih ikatan logikanya ini lebih banyak, maka kita lebih gampang konsentrasi. Tetapi, ada sebagian orang yang susah konsentrasi juga. Wah, kalau gitu, mungkin ini posisinya yang nggak tepat. Posisi duduk ini cukup penting. Meditasi adalah latihan perhatian pada pikiran, yaitu sebetulnya ini seperti gerakan di dalam batin, memperhatikan pikiran. Kita harus punya fondasi yang kuat, yang disebut fisik. Fondasinya bagaimana sekarang? Anda boleh duduk bersila, idealnya Anda duduk bersila. Kalau seperti Buddha Rupang yang ada di belakang saya ini duduk bersila seperti itu boleh. Ya, jadi kaki kiri di dalam, kaki kanan di luar. Atau kaki kiri di bawah, kaki kanan. Boleh. Anda boleh dengan posisi duduk seperti itu. Ya, seperti yang ditampilkan di belakang ini. Atau kalau Anda biasa terlatih kakinya, Anda mau posisinya telapak kaki dua-dua di atas paha, silakan. Seperti posisi teratai, jadi bersilang, telapak kaki kiri di dalam, kemudian telapak kaki kanan di luar, semua telapak kaki di atas paha. Telapak kaki kiri di atas paha kanan, telapak kaki kanan di atas paha kiri. Kalau mampu melakukan itu, silakan. Karena ada beberapa orang yang berlatih duduk seperti itu, dan mampu berlama-lama, tanpa merasa sakit, silakan.
Tapi kalau tidak, Anda cukup dengan posisi seperti ini, telapak kakinya. Kemudian, usahakan punggung tegak. Jadi kalau Anda lihat Buddha Rupang dari samping, maka Anda akan melihat posisi Buddha Rupang itu antara kaki dengan punggung tegak lurus. Jadi kita juga waktu duduk, sebaiknya duduk tegak lurus tapi tidak boleh bersandar. Ya, kita duduk tegak lurus. Supaya tegak lurus, maka tangan bisa diletakkan di pangkuan. Karena itu Buddha Rupa, biasanya pada posisi meditasi, tangan juga diletakkan di pangkuan seperti ini. Ini sebetulnya adalah fungsinya menahan punggung kita ini tetap tegak. Tangan boleh diletakkan di pangkuan, boleh diletakkan seperti posisi ini, tidak masalah. Tangan yang satunya lagi. Jadi tangan kiri pada umumnya diletakkan di pangkuan, tangan kanan boleh diletakkan di atas tangan kiri, jadi posisinya seperti ini. Atau boleh juga seperti Buddha Rupang di belakang saya ini, posisinya diletakkan di paha mungkin, atau mungkin di lutut, atau mungkin di mana saja, selama tangannya nyaman. Jangan memaksakan diri, karena kalau nanti memaksakan diri, akhirnya kita kecapean dan keringatan gara-gara mengatur posisi. Jadi kalau posisi kaki sudah nyaman, posisi punggung sudah tegak lurus, kepala juga tegak. Kita lihat Buddha-Buddha Rupang yang ada di biara terdekat misalnya, kita lihat kepalanya juga tegak. Dagu ini sejajar dengan lantai. Kemudian idealnya mata dipejamkan. Supaya kita tidak melihat pandangan-pandangan yang lain. Misalnya apakah di depan kita ini ada laptop misalnya, sehingga nanti ketika kita duduk meditasi, mata terbuka lalu ingat laptopnya, wah, saya mengerjakan ini nih. Atau ada buku, lalu aduh, itu bukunya menarik, nanti saya mau baca. Jadi membuat pikiran kita gampang menyimpang. Nah, mata kita tutup. Kemudian posisi ini dipertahankan. Katakanlah 30 menit. Bagi Anda yang belum terbiasa meditasi, minimal Anda 15 menit. Jangan kurang dari 15 menit. 15 menit. Kalau Anda sudah bisa 15 menit, Anda boleh meditasi 30 menit. Anda bisa 30 menit rasanya kok nyaman ya, kakinya nggak kesemutan dan lain-lain, boleh 45 menit. Kalau Anda merasa 45 menit juga nyaman, boleh 60 menit. Tidak masalah. Selama Anda merasa nyaman, tidak sakit, terutama di bagian kaki, kadang kesemutan, aduh, kesemutan dan lain-lain. Nah, kemudian, selama meditasi, katakanlah sekarang 30 menit lah idealnya, Anda hanya boleh melakukan 3 gerakan. Jadi hanya boleh 3 gerakan, artinya yang lain jangan lakukan. 3 gerakan ini apa? Nomor 1, menegakkan punggung. Jadi punggung yang kita sudah tegak lurus tadi, karena kebiasaan hidup kita sehari-hari, mungkin menulis, membungkuk, dan lain sebagainya. Kemudian kita duduk di sofa juga agak malas bersandar sehingga punggungnya kita cenderung melengkung. Nah, itu waktu kita duduk meditasi juga ikut melengkung. Lalu kita sadari, loh, posisi saya kok nggak tepat ya? Ketika kita sedang memperhatikan objek, tapi kok posisi badan saya kok nggak tepat nih? Kita kembalikan objeknya sekarang pada badan. Jadi saya tegakkan dulu, misalnya kita mengucapkan sambil menarik nafas, misalnya nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk sambil tegakkan punggungnya, nafas masuk, keluar punggungnya tetap, nafas masuk tegakkan lagi, sampai nanti akhirnya punggungnya sudah tegak.
Terus perhatian nafas atau mengulang kalimat yang sama tadi, semoga semua makhluk bahagia. Jadi boleh melakukan menegakkan punggung. Nomor 2, boleh menegakkan kepala. Jadi kepala, punggungnya sudah tegak, kepala ini kadang-kadang nunduk. Kalau kita tahu kepalanya nunduk, kita perhatian loh, kok kepala kok jadi nunduk ya? Kok jadi leher ini sakit? Lalu kita tegakkan. Dan kita rasakan lagi dagu sejajar dengan lantai lagi, terus kembali ke objek lagi. Jadi, 2 gerakan tadi sudah boleh kita lakukan dengan memindah objek. Dulunya nafas, kemudian pindah ke punggung, pindah ke leher. Atau dulunya semoga semua makhluk bahagia, kemudian karena ada hal darurat di punggung, darurat di leher, kita ganti sebentar, kemudian kembalikan ke objek. Nah, selain menegakkan punggung, menegakkan kepala, kita boleh menelan ludah. Jadi, kadang-kadang kita kalau nunduk, atau perhatian kita kurang pada objek, ludah ini rasanya ngumpul banyak di mulut. Kita boleh telan. Ya, kalau memang merasa membutuhkan untuk menelan, telan aja. Nah, jadi nanti tegakkan, kemudian menelan ludah. 3 itu saja yang boleh digerakkan. Yang lain tidak boleh. Artinya gimana? Aduh, saya kesemutan. Tahan. Karena kalau Anda nanti kesemutan, kemudian kaki, ganti posisi, kapan bisa fokusnya? Badan yang kasar saja Anda tidak bisa kuasai. Bagaimana batin yang halus mau kita kuasai? Nah, akhirnya kita nanti jadi kacau. Karena kita hanya memperhatikan kita hanya memperhatikan proses kaki yang pindah-pindah ini. Atau kadang kita gatel. Jadi sering sekali di dalam meditasi itu kita merasa gatel. Lalu kita mau garuk, waduh rangsangan gatalnya kuat sekali. Abaikan, kita hanya bisa 3, menegakkan punggung, menegakkan kepala, dan menelan ludah. Hanya itu yang kita kerjakan. Sampai timernya bunyi. Jadi idealnya meditasi menggunakan timer. Nah, jadi kalau kita sudah tahu objeknya adalah nafas, dihitung 1-5, atau mengulang kalimat, semoga semua makhluk bahagia. Posisi harus kita perhatikan dengan baik, seperti Buddha Rupang di belakang saya ini. Atau, kemudian posisi ini kita pertahankan dalam waktu minimal 15 menit, 30 menit, sampai 1 jam. Dengan hanya boleh 3 gerakan. Menegakkan punggung, kepala, dan menelan ludah. Ini pun kadang sulit untuk memegang objek. Karena pikiran ini memang luar biasa sekali. Nah, karena itu disarankan objeknya lebih kasar lagi. Yaitu menggunakan meditasi jalan. Jadi di rumah, coba sediakan katakanlah karpet atau mungkin disusun dari beberapa keset sepanjang kira-kira 3 meter, 3-4 meter. Kemudian keset atau karpet yang 3-4 meter ini Anda gelar dan Anda berjalan pelan-pelan. Karena ini hanya untuk latihan perhatian, maka Anda tidak perlu berjalan melangkah kenceng, tidak perlu seperti Anda mau ke mall atau kemana, tidak perlu. Anda cukup melangkah setengah dari telapak kaki yang satunya. Jadi kalau misalnya telapak kanan yang mau bergerak, maka Anda melangkahnya cukup setengah dari telapak kiri. Kemudian nanti telapak kiri yang melangkah setengah dari telapak kanan. Jadi pelan-pelan saja. Agar tidak oleng, telapak kaki ini jaraknya boleh selebar pundak. Jadi kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Idealnya mata ditutup. Makanya kita karpetnya sediakan
yang secukupnya saja. Katakanlah lebarnya cukup 50 cm sampai 60 cm. Jadi kalau kita waktu melangkah kanan kiri kemudian menyimpang, pikirannya kita tetap fokus pada kanan kiri, tapi kaki ini mungkin keluar dari karpet, kita langsung tahu dan kita kembalikan masuk ke karpet lagi. Kanan kiri, kanan kiri. Nah, perhatian kita pada telapak kaki ini lebih kasar. Karena ketika kita memperhatikan telapak kaki kanan kiri, dan pikiran kita ke tempat lain, kita langsung tahu loh, kok saya tidak memperhatikan telapak kaki saya. Langsung kita sadar, langsung kita perhatian lagi, kanan kiri, sampai ujung yang 3 meter atau 4 meter tadi, kita kembali. Jadi jangan mundur, tapi kita putar, kita kembali. Kanan, kiri. Demikian seterusnya sampai 15 menit, sampai 30 menit, selesai. Posisi tangan waktu Anda berjalan, meditasi berjalan, Anda posisi tangan boleh di depan dada bersilang, boleh di perut, boleh di samping badan, boleh di belakang badan, terserah. Yang penting Anda berdiri dengan tegak, perhatikan telapak kaki Anda, bukan langkah kaki Anda. Telapak kaki Anda yang Anda perhatikan, kanan, kiri. Nah, telapak kaki Anda yang menyentuh karpet yang kasar. Karena itu kalau Anda bisa memilih karpet yang agak kasar, yang bulunya agak kasar, sangat baik sekali. Sehingga nanti perhatian pada telapak kaki Anda menjadi lebih jelas. Dengan cara seperti itu, maka sehari pagi bangun tidur dan malam mau tidur itu, apakah dengan meditasi jalan, apakah dengan meditasi duduk, Anda perhatiannya sebetulnya pada objek, dilatih. Entah itu nafas, entah itu kalimat, entah itu telapak kaki, sebetulnya dilatih. Saat ini saya sedang apa? Oh, saat ini saya sedang melangkah, saat ini saya sedang bernafas, saat ini saya sedang mengucap semoga semua makhluk bahagia, tergantung dengan objek yang Anda pilih. Dan kalau sudah selesai waktunya meditasi jalan, atau selesai waktunya meditasi duduk, maka nanti saat itulah sesungguhnya pengembangan perhatian yang benar di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda misalnya memegang pensil misalnya, ketika Anda memegang HP misalnya, dan Anda selalu dengan penuh perhatian, maka itulah sebetulnya Anda mulai fokus. Ya. Dan meditasi jalan ini sangat mudah, semua orang bisa lakukan, dan meditasi jalan sering digabung dengan meditasi berdiri. Jadi boleh. Jadi ketika Anda berjalan kanan kiri, kemudian balik lagi, kanan kiri, balik lagi, kanan kiri, terus seperti itu, kadang-kadang timbul kebosanan, kemudian kadang-kadang ya capek, kemudian Anda bisa berdiri dengan kaki yang tetap selebar pundak, kemudian Anda bisa mengembangkan perhatian pada objek yang kalau Anda pakai waktu duduk, misalnya pengulangan kalimat, semoga semua makhluk bahagia, atau memperhatikan nafas masuk keluarnya, nafas. Nah, itu semua adalah latihan, dan nanti digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda meletakkan kunci mobil, Anda sadar saya sedang meletakkan kunci kendaraan di sini. Sehingga nanti ketika kita mencari, karena kesadarannya tadi ada, penuh perhatian, maka kemudian kita tahu, oh tadi kendaraan kuncinya di sana. Ketika saya mengunci pintu rumah, saya sadar, saat ini saya sedang mengunci pintu rumah. Jadi ketika di jalan 15 menit kemudian, ada orang tanya kepada kita, tadi rumah sudah dikunci belum? Sudah. Yakin? Yakin. Karena aku mengembangkan perhatian yang benar pada saat mengunci pintu rumah. Mematikan kompor, mematikan listrik, mematikan air. Jadi ketika kita tidur, karena tadi sudah dikerjakan dengan penuh kesadaran, maka waktu tidur, kita ditanya orang, tadi sudah dikunci belum pintu rumah? Sudah dimatikan belum kompornya? Sudah dimatikan belum listriknya? Sudah dimatikan belum airnya? Sudah. Yakin? Yakin. Kenapa? Karena aku melakukannya dengan penuh perhatian. Nah, dengan cara seperti ini, maka
kita bisa mengurangi frekuensi lupa kita. Ya, jadi kita yang dulunya sering lupa, kadang kacamata membaca ya, untuk orang yang sudah umur tertentu, kacamata membaca biasanya kadang diletakkan di ubun-ubun. Kemudian waktu kita mau baca, kita nyari lagi di mana kacamatanya. Nah, padahal sudah di ubun-ubunnya sendiri. Nah, itu karena kesadarannya lemah. Tapi ketika kita lakukan dengan kesadaran, maka hal yang sederhana itu, kita bisa hemat tenaga. Jadi, ini sudah pasti di sini. Kunci sudah pasti tadi saya sudah letakkan di sana. Kompor sudah pasti sudah saya matikan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita hemat tenaga, hemat waktu, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang lain untuk kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran. Ya. Oleh karena itu, inilah latihan mengembangkan perhatian yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sekarang, kalau tadi ditanya, ukurannya apa ya? Kalau saya berhasil mengembangkan perhatian, kalau kita waktu duduk atau waktu jalan, dalam 30 menit meditasi, berapa lama Anda bisa memegang objek dan mempertahankan objek Anda? Semakin cepat Anda memegang objek, dan lama Anda memegang objek, durasinya panjang, maka Anda semakin mampu di dalam bermeditasi. Nah, nanti di dalam kehidupan sehari-hari, Anda nanti akan sepanjang hari lebih banyak, Anda lebih banyak fokus daripada hilang fokus. Tapi kalau baru 5 menit sudah lupa, sampai timernya bunyi, wah, itu nanti di dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Akhirnya kita baru kerja sebentar, pikiran menyimpang, mau nonton video lah, di media sosialnya lah, mau lihat-lihat lah, media sosialnya ada apa, sehingga akhirnya kerjaan kita juga keteteran. Tapi kalau kita sudah mau fokus, ya fokus saja. Nah, kemudian nanti kalau saya mau ganti lihat media sosial gimana? Ya saya fokus pada media sosial tadi. Sama dengan saya sedang jalan, saya fokus sedang jalan. Kemudian ketika saya duduk, saya juga fokus. Saat ini saya sedang duduk. Jadi waktu jalan, saya berpindah objeknya pada saat ini saya sedang duduk. Karena saya sudah bisa berlatih perhatian yang benar, memperhatikan apa saja yang sedang saya lakukan. Kemudian ketika saya duduk, ada orang yang ngobrol kepada saya, yang ngomong. Nah, maka saya sekarang perhatiannya pada mendengar apa yang dia omongkan. Kemudian saya berusaha berpikir apa yang dia omongkan. Saya perhatian pada apa yang saya pikirkan. Kemudian saya harus menjawab. Saya perhatian pada apa yang saya harus jawab. Dengan terus-menerus kita selalu mengembangkan perhatian ini, maka hidup kita menjadi nyaman, pikiran menjadi tenang, batin tidak gampang gelisah. Dan inilah sebetulnya yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita sebagai seorang umat Buddha. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi Anda yang suka berlatih meditasi, marilah kita memperbaiki pola pikir kita bahwa meditasi bukan tujuan. Meditasi adalah alat untuk menambah jam terbang kita untuk berlatih memusatkan perhatian pada objek tertentu. Yaitu kalau meditasi ya nafas atau kalimat tertentu. Kalau nanti di kehidupan sehari-hari ya membaca, menulis, mengendarai kendaraan, dan lain sebagainya. Bagi Anda yang sudah mengerti bahwa meditasi itu adalah latihan konsentrasi, maka gunakan waktu Anda secara rutin, minimal pagi bangun tidur dan malam mau tidur, untuk berlatih meditasi. Saya tidak menyarankan Anda pakai jam tertentu, karena kadang jam tertentu itu kita ada tamu, jam tertentu itu kadang kita ada kegiatan lain yang membuat kita terus nanti punya alasan untuk tidak bermeditasi. Tapi saya menyarankan pagi bangun tidur, malam mau tidur. Karena kita bangun tidur jam berapapun juga, misalnya jam 2 kita bangun, ya sudah jam 2 itu kita bersih-bersih, kemudian kita menyegarkan diri sedikit, kemudian kita meditasi. Kalau ngantuk ya kita meditasi jalan tidak problem. Kemudian kita biasanya bangunnya siang, jam 8 misalnya, ya jam 8 itu kita meditasi.
supaya kita tidak ada alasan untuk tidak meditasi, karena meditasi menjadi latihan keterampilan berpikir. Malam mau tidur, mau jam berapapun kita mau tidur, latihan. Jam 7 malam tidur, ya oke, setengah jam sebelum tidur meditasi dulu. Wah, saya biasa tidur jam 9, oke, setengah jam sebelum jam 9 kita meditasi. Saya tidur biasa jam 1 malam, enggak apa-apa. Sebelum jam 1, setengah jam saya gunakan untuk meditasi. Nah, dengan cara sebelum tidur dan bangun tidur, itu membuat kita menjadi lebih fleksibel di mana saja, bahkan ketika Anda pergi di hotel, di mana saja, Anda tetap bisa latihan meditasi, karena bangun tidur dan mau tidur, itu adalah milik kita, dan itu jam pribadi kita, tidak masalah. Tapi kalau saya jam 7 malam harus meditasi, jam 7 ada tamu, jam 7 ada siaran televisi yang bagus, akhirnya pikiran kita goyang. Akhirnya kita, aduh, nonton dulu apa ya, atau nemui tamu dulu ya, akhirnya ditunda. Sudahlah nanti. Tapi kalau sudah nanti, akhirnya males. Tapi kalau bangun tidur, mau tidur, membuat kita ada disiplin yang baik. Ya, nah jadi inilah sedikit penjelasan dasar-dasar meditasi yang untuk pengembangan perhatian benar dalam kehidupan saat ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan bisa memancing adanya diskusi yang lebih baik, sehingga akhirnya menimbulkan pemahaman yang lebih baik juga di antara kita semua. Ya, karena itu semoga memberikan manfaat, semoga mendorong semangat kita untuk berlatih meditasi, mengembangkan keterampilan, memusatkan perhatian pada apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita ucapkan, dan apa saja yang kita pikirkan. Semoga Anda berbahagia, menjadi tenang seimbang batinnya, dan semoga semua